Shalom Pak Regi. Shalom Pak Ben. Gimana kabarnya? Kabar saya hari ini baik-baik, puji Tuhan. Puji Pak Ben Tuhan. gimana, baik? Baik, puji Tuhan. Ya. Saya juga baik. Ya. Terima kasih nih Pak Regi sudah bisa meluangkan waktu di tengah pekerjaan penggembalaan di Gereja Mangga Besar yang cukup besar ini. Iya. Tentunya banyak waktu yang harus digunakan, dipakai. Sama-sama Pak. Pak, kita kan semua punya ayah, Ya. punya ibu, dan yang sudah punya anak. Kemudian pasti di sekeliling kita ada teman-teman kerja, teman yang lain-lainnya. Dan dengan mereka kita semua berkomunikasi dan berinteraksi. Ya. Dan ada satu yang sebetulnya paling lekat di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada kapanpun, dimanapun, dalam kondisi kita apapun, yaitu Tuhan. Nah, topik komunikasi kita dengan Tuhan inilah yang akan kita obrolin kali ini. Ya. Mungkin Pak Regi bisa jelaskan bagaimana perkembangan komunikasi manusia dengan Tuhan dari mulai zaman Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, dan kemudian seterusnya setelah mereka keluar dari Taman Eden, zaman Abraham, Musa, Israel, sampai kemudian pada zaman Yesus, dan bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi sampai pada saat kita sekarang ini. Secara teologi Kristen, Pak, kalau berbicara Allah, berbicara itu berbicara wahyu, penyataan Allah, begitu ya. Nah, kalau kita bicara penyataan Allah, baru kita ngerti apa artinya Allah berbicara. Ya, jadi kalau Allah berbicara itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, tapi sesuatu yang sangat-sangat penting di mata Allah, begitu. Sehingga Allah menyatakan diri. Ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, maka kita harus mengerti begini. Kalau kita baca kisah Adam dan Hawa, itu adalah kisah yang ditulis oleh Musa. Ya, jadi bukan Adam dan Hawa yang menulis, tapi Musa yang menulis. Nah, ketika Musa menulis, kita membaca, dan ketika Musa menulis, Tuhan yang menyuruh Musa menulis. Jadi kita tahu Allah berbicara itu melalui tulisan. Jadi tidak langsung, begitu ya. Nah, di situ kita harus pahami seperti yang dikatakan kitab Ibrani, saya bacakan ayatnya ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Begitu ya, dengan perantaran nabi-nabi. Jadi artinya kisah yang ada dalam Alkitab itu disampaikan bukan langsung kepada kita, tapi melalui seseorang, namanya Musa itu. Begitu kan ya. Jadi, nah ini yang paling penting sekali ya. Jadi dengan perantara nabi-nabi, artinya apa? Artinya bahwa di dalam perjanjian lama, Allah itu tidak berbicara langsung per pribadi kepada orang. Ya, jadi Allah bicara itu lewat seorang nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Yang sifatnya untuk umum. Betul. Jadi firman disampaikan kepada nabi, nabi menyampaikannya kepada umat Tuhan. Begitu ya. Tapi yang menarik juga kalau kita baca dalam Alkitab itu, bahwa nabi-nabi itu disuruh menuliskan. Nah, di dalam perjanjian lama banyak sekali. Ya, kitab Yeremia juga mencatat bahwa nabi disuruh tuliskan. Saya contoh ya, ada beberapa ayat nih ya. Saya baca kitab Keluaran nih, Pak Ben, ayat 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Jadi artinya Yosua sendiri tidak dengar suara Tuhan. Tapi Tuhan berbicara lewat Musa, tapi tidak langsung Musa. Musa tulis. Sehingga dari tulisan itu, bagi Yosua seperti mendengar. Ya, Yosua dengar firman Allah. Contoh lain misalnya ya, Yeremia pasal 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Jadi artinya gini, Allah mau berbicara kepada umat Tuhan, tapi Allah tidak langsung bicara lewat si Yeremia ini. Tapi Yeremia ini tidak bicara lewat ngomong saja, disuruh tulis. Apa artinya? Artinya begini, kalau ngomong saja, maka hari itu berbicara, untuk generasi selanjutnya mereka nggak dengar.
Tapi setelah ditulis, maka tulisan itu bisa dibaca. Dan itulah firman Allah. Begitu ya. Jadi ini menjadi dasar. Nah kemudian kalau kita baca lagi dalam Alkitab ya, contoh yang lain ya. Dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 1 yang tadi selanjutkan ya. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang telah Ia utus sebagai yang berhak menerima segala yang ada, begitu ya. Jadi lewat anaknya, lewat Yesus ya. Jadi puncaknya Yesus Kristus. Kenapa puncak? Karena Yesus Kristus anak Allah. Jadi setelah Yesus Kristus, Tuhan tidak lagi pakai nabi-nabi untuk berbicara. Tapi Yesus Kristus adalah firman yang berbicara. Dan yang menarik sekali adalah bahwa kitab Injil bukan ditulis oleh Yesus. Nah banyak orang suka salah yang tidak ngerti kekristenan. Mereka pikir Yesus nulis Injil. Gitu Pak Ben? Betul Pak Ben? Yesus tidak nulis Injil. Tapi siapa yang tulis Injil? Yang tulis Injil itu adalah orang-orang yang pernah melihat Yesus. Para rasul. Yang pernah bersama-sama Yesus. Jadi akhirnya bagaimana perkataan Yesus bisa sampai kepada kita? Jadi lewat para rasul. Tapi apakah ada dasar bahwa para rasul itu menyampaikan kepada kita? Ada dasarnya. Karena Yesus pernah berkata begini, Roh Kudus itu akan mengingatkan apa yang kukatakan kepadamu. Nah ini kata-kata ini kita kalau baca Alkitab, menafsir Alkitab ini harus sangat kontekstual ya Pak Ben. Karena kalau kita tidak kontekstual, maka kita ambil secara umum berbahaya. Jadi ketika Yesus berkata, Roh Kudus akan mengingatkan itu kepadamu. Munya itu siapa? Munya itu rasul. Munya itu bukan orang Kristen pada umumnya. Rasul. Nah itulah makanya rasul-rasul mulai menulis. Roh Kudus menginspirasi. Itu bahasa teologi ya. Mengilhamkan. Mengilhamkan. Jadi artinya Roh Kudus memimpin. Dia menulis. Manusia yang tulis. Tidak ada Allah berbicara langsung, tidak ada. Manusia menulis. Tapi Roh Kudus dia bekerja secara diam-diam dalam diri orang itu. Tapi sama juga dong berarti Allah yang bicara langsung melalui Roh Kudus. Jadi artinya begini, kita harus bedakan antara wahyu sama inspirasi ya. Kalau wahyu itu adalah penyataan Allah. Allah menyatakan diri, oke. Tapi ada wahyu yang tidak diinspirasikan. Jadi kalau kita baca kitab Daniel, satu kali Daniel melihat sesuatu, lalu dia mau tulis, Allah berkata jangan tulis. Artinya ada yang diwahyukan Tuhan langsung, tetapi tidak boleh ditulis. Kalau tidak boleh ditulis, artinya tidak diinspirasikan. Begitu ya. Nah, jadi ketika bicara inspirasi, inspirasi itu Roh Kudus bekerja sesuai dengan orangnya dan konteksnya. Jadi misalnya ya, surat-surat Rasul Paulus, Injil Lukas beda sama Injil Matius. Bedanya artinya cara menulis berbeda. Ya kan? Jadi itu tidak bisa dikatakan bahwa Allah berbicara kepada dia lalu dia tulis, tidak begitu. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus yang menulis. Lukas menulis secara seorang tabib ya. Ya Matius sebagai seorang Yahudi dia menulis. Markus sebagai seorang yang berlatar belakang orang Roma. Kesannya sudut memandangnya beda-beda. Nggak sama. Beda-beda kan. Tapi yang disorot sama. Ya. Sehingga kita dapat lengkap ya dari itu ya. Nah jadi lewat rasul-rasul nulis. Nah kalau kita baca Perjanjian Baru, maka kita melihat bahwa Allah tidak berbicara langsung secara voice kepada orang Kristen. Tetapi Paulus menulis surat dan berkata ini, hendaklah surat-suratku dibacakan kepada semua orang. Maka Paulus pernah berkata begini Pak Ben, ya di dalam firman Tuhan ya dikatakan begini. 1 Tesalonika pasal 2:13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, tuh Paulus mengakui. Jadi Paulus pun sadar apa yang dia sampaikan itu firman Allah. Tetapi sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi artinya begini. Jadi artinya Allah berbicara kepada orang percaya tidak langsung melalui rasul-rasulnya. Nah kalau kita tarik ke hari ini Pak Ben, maka kita harus menggarisbawahi apa yang dikatakan firman Tuhan ya. Di dalam misalnya dalam Efesus pasal 2 ya. Ayat 20. Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Apa itu para rasul, para nabi? Rasul sudah tidak ada. Ya. Nabi tidak ada. Ya. Yaitu Alkitab. Jadi artinya iman percaya kita harus didasarkan kepada firman Allah yang tertulis. Ya. Bukan kepada Allah yang berbicara secara voice. Nah, seringkali Pak Ben, yang kesedihan kita seharusnya adalah orang Kristen tidak baca Alkitab, tapi dia mau tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada dia. Dia cari suara Tuhan. Ya, jadi dia mau dengar suara, tapi baca Alkitab tidak. Nah, ini menurut saya berbahaya. Kenapa? Karena iblis, dia bisa sebagai malaikat terang. Ya, jadi segala sesuatu yang disebut dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita, itu harus didasarkan kepada kitab suci yang tertulis. Jadi orang Kristen mungkin bertanya, jadi peran Roh Kudus di mana? Kalau Allah tidak berbicara secara voice kepada saya. Nah, kita tidak boleh lupa, Roh Kudus itu menginspirasi Alkitab. Betul kan? Kan pernah dikatakan oleh Rasul Paulus kan di dalam 2 Timotius pasal 3:16 kan? Segala tulisan diilhamkan Allah, gitu kan? Jadi tulisan-tulisan itu memang Roh Kudus yang mengilhamkan dia. Jadi di mana peran Roh Kudus yang sekarang tinggal dalam hati kita berbicara kepada kita? Maka Roh Kudus itu mengingatkan akan kitab suci. Maka dikatakan firman Allah itu adalah pedang roh. Bukan pedang kita. Pedang itu bisa untuk membela, pedang bisa menyerang. Tapi itu Roh Kudus yang pakai, itu firman Allah. Maka itu kalau dia menyerang artinya dia menegur kita lewat Alkitab. Tapi dia menghibur kita ketika dia membela kita. Jadi peran Roh Kudus itu bukan begini. Ada wahyu baru yang diberikan kepada orang. Tidak. Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam kebenaran apa yang diinspirasikan. Itu Yesus katakan kan? Roh Kudus itu memimpin kamu masuk dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu perkataan Yesus. Yaitu tulisan para rasul. Yang sudah dituliskan. Nah itu. Nah orang Kristen kadang-kadang berpikir bahwa Roh Kudus itu bisa berbicara yang lain lagi. Tanpa kitab suci. Ya kan? Nah kalau seperti itu artinya begini Pak Ben. Kalau Roh Kudus bisa bicara di luar kitab suci, maka kredibilitas kitab suci dipertanyakan. Betul gak Pak Ben? Iya. Maka itu kan Alkitab bilang gini, terkutuklah orang yang menambahi dan mengurangi. Ya, maksudnya apa? Atau memberitakan apapun yang di luar selain berbeda daripada yang betul. Terkutuk ayatnya ada yang saya nggak kutip aja. Terkutuklah dia kan dikatakan. Kenapa? Karena itu firman Allah. Nah maka itu kita orang Kristen harus kembali kepada kitab suci. Ya. Saya mungkin melihat satu hal. Gimana kalau kita cari suara Tuhan lewat khotbah? Kalau terkait dengan khotbah ya, memang khotbah itu adalah salah satu cara bahwa Alkitab diberitakan. Itu paling penting, Pak. Iya. Jadi khotbah itu adalah, ya, saya ingin garis bawahi supaya jangan sampai kabur poinnya. Khotbah itu adalah menyampaikan kebenaran Alkitab. Saya sebut Alkitab ya. Sebab kalau kita bilang firman Allah, nanti orang pikir ada firman yang baru ya. Ya kan? Iya. Jadi mengkhotbahkan Alkitab. Jadi artinya seorang pengkhotbah itu tidak punya kebebasan untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Karena dia harus tahu dia sedang menyampaikan kebenaran Alkitab. Jadi yang membimbing pengkhotbah bukan pikirannya, tapi yang membimbing pengkhotbah kebenaran firman Tuhan. Ya, maka itu pengkhotbah yang seperti ini sedang menyampaikan firman Allah. Atau bahasa gampangnya sedang menguraikan firman Allah, menjelaskan firman Allah. Nah, ketika dia menjelaskan firman Allah, maka harus diperhatikan begini. Dia ada tafsirannya. Iya. Betul ya? Tentu saja. Ketika orang baca sesuatu pasti menafsir. Ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah dia menafsir tunduk kepada konteks Alkitab? Nah itu masalah. Jadi memang banyak orang berkhotbah. Tapi pertanyaannya, apakah dia berkhotbah betul-betul menyampaikan pesan firman Tuhan? Atau memakai Alkitab untuk menyampaikan pesan dia?
Nah, kita sebagai orang Kristen, saya nganjurin adalah ketika dengar khotbah, bacalah Alkitab baik-baik. Kita jangan menghakimi khotbah, nggak perlu. Yang perlu adalah kalau khotbahnya tidak cocok, jangan ikutin khotbahnya, ikutin Alkitab. Iya. Karena Alkitab kita begini, Pak Ben. Alkitab kita ini ada konteksnya, betul ya? Iya. Jadi kalau tidak ada konteks, kita bisa tafsir seenaknya kita. Contoh, ada satu kalimat. Saya ketemu orang berdarah-darah tanpa konteks. Bapak bisa pikir macam-macam, kan? Iya. Berdarah-darah itu Pak Regi dari rumah sakit. Bisa kecelakaan, tabrakan, besot. Ya, tawuran bisa. Atau dibacok orang. Dibacok orang bisa. Atau kepotong di rumah. Ternyata istri saya misalnya lagi masak kepotong berdarah-darah. Jadi artinya sesuatu kalau nggak ada konteks, Pak, kita bisa menambah bumbu di situ. Kalau pengen seru, di bumbunya adalah Pak Regi pergi ke tempat perang. Wah, itu lebih seru karena bom orang. Itu kan begitu ya. Itu liar itu. Iya, tapi maksudnya begini, konteksnya gini. Tergantung dia ingin jadi sesuatu yang bombastis memang enggak. Dan ternyata memang banyak, Pak. Orang berkhotbah, dia tidak menyampaikan firman Tuhan, tapi senangnya supaya bombastis. Sehingga orang merasa, wah khotbahnya luar biasa. Padahal dia tidak sedang menyampaikan pesan firman Tuhan kalau kita baca konteksnya. Nah itu loh. Alkitab kita tidak begitu. Alkitab kita setiap ayat itu pada umumnya, kecuali Amsal ya, pada umumnya ada konteksnya. Sehingga waktu kita baca satu kalimat, kita tidak bisa liar berpikir. Kita harus lihat atasnya maksudnya apa. Itu poinnya, Pak. Jadi artinya orang Kristen harus pandai. Pandai dalam arti rohani, punya hikmat. Jadi dia harus pegang Alkitab, baca baik-baik. Jadi kembali ke topik yang paling dasar tadi. Allah berbicara melalui anaknya, Yesus Kristus ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan penyertaan Roh Kudus di zaman Pentakosta, kemudian berlanjut sampai hari sekarang ini. Kan? Ya. Yang kita bicarakan tadi lebih sisi Tuhan yang bicara ke kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap dan cara kita yang berbicara? Bagaimana kita berdoa? Bagaimana caranya? Bagaimana sikap hati dan pikiran kita pada saat berdoa sehingga Tuhan itu bisa terima doa kita. Jadi doa itu sebenarnya anugerah Tuhan. Ya betul kan? Atau bahasa lainnya kepercayaan Tuhan kepada kita. Ya di dunia ini kan gampang, Pak Ben. Kita bisa kasih contoh-contoh kan. Kalau Pak Ben mau ngomong sama saya gampang, Pak. Anytime Bapak ngomong sama saya. Kalau kebetulan ketemu. Iya, kalau nggak ketemu bisa WA tuh. Ya Pak Ben. Iya. Selama ini kan gitu. Jadi artinya saya percaya paling tidak sebetulnya gampang gitu. Gampang. Tinggal ketemu terus ngomong aja. Ya kan nggak perlu pakai baju khusus. Nggak perlu ngisi form dulu. Nggak perlu tata cara apa-apa kan. Karena kita teman. Kita setara tuh. Tapi kalau kita ngomong sama orang-orang tertentu yang punya jabatan penting, mesti minta waktu dulu. Minta waktu. Lalu kita mau ngomong harus diatur dulu ngomongnya gimana. Lalu juga ngomong nggak bisa lama-lama, Pak Ben. Paling ketemu dia paling 10 menit. Dan dia ada tamu lain. Betul, Pak Ben? Betul. Paling mungkin juga ketemu di pintu gerbang doang sebentar, ngomong semenit. Iya kan? Ya. Nah sekarang kita pikir nih ya. Kita ngomong sama Tuhan. Ampun dah. Kita ngomong sama Tuhan, Pak, Bapak kalau mau ketemu Bapak Presiden, Bapak harus lewat berapa layer? Wah, saya nggak kebayang. Nggak kebayang ya, saya nggak ngerti ya. Pasti ada ajudan-ajudan yang Bapak harus lewati. Iya, protokolnya. Ya. Nah, orang manusia itu kadang-kadang berpikir sangat sederhana mengenai Tuhan, tapi sangat ruwet mengenai manusia. Kalau terkait sama Tuhan, disederhanakan semua. Tapi terkait sama orang, semua diperluat. Kesannya kayak rada ngegampangin gitu ya. Iya. Jadi Tuhan itu dijadikan egaliter sama kita, tapi manusia dijadikan atasan dia. Ya. Pertanyaannya begini. Bisakah manusia berbicara kepada Allah? Dan Allah dengar apa yang dia mau ngomong. Dengar itu artinya peduli. Bisa gak? Itu pertanyaannya.
Manusia bisa berdoa. Tapi pertanyaannya, bisakah manusia itu menjangkau Allah? Itu pertanyaannya. Dari mana dia tahu bahwa dia sudah menjangkau Allah? Kalau dari mana kita tahu kita berdoa, ya kita lihat dia berdoa. Dia nyebut nama Tuhan, betul ya? Berdoa dia. Tapi pertanyaannya, dari mana kita tahu doa dia itu didengar oleh Allah? Dianggap layak doanya. Contoh misalnya ya, waktu Tuhan mengutus Yesaya untuk berbicara tuh, maka Yesaya berkata, mulutku najis bibir. Ya, nggak layak katanya. Najis bibir, najis bibir. Lalu Allah ambil, disucikan bibirnya untuk berbicara. Ya. Jadi dari situ saya mau katakan begini, dari orang yang berdosa, kata-katanya itu najis bibir, Pak. Kalau gelas ini ada isi kopi, ada sedikit cyanida, maka setiap air kopi di sini sudah najis, Pak. Ya. Tidak layak diminum. Meskipun cyanida dikit, tidak layak diminum. Kita ini by nature, kita sinful. Ya. Sinful artinya begini, perbuatan kita banyak dosa juga. Apalagi pikiran kita, betul. Ya, bahkan orang yang sudah bertobat masih begitu kok. Berdosa. Jadi artinya kata-kata kita ini tidak patut di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apa dasarnya Allah mendengar doa kita? Maka itu Yesus berkata begini, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Sebenarnya kalimat ini itu sudah digambarkan dalam perjanjian lama, Pak. Di mana orang ketika menghadap Tuhan harus lewat imam. Iya, itu dia. Jadi orang kalau mau ngomong sama Tuhan nggak bisa langsung. Dan imam tidak bisa langsung juga, dia harus bawa korban, Pak. Bawa korban, betul. Baru dia bisa datang kepada Tuhan. Nggak boleh sembarangan, Pak. Nah itu adalah sebetulnya gambaran supaya orang menghargai perantara itu, Pak. Ya, manusia tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa perantara itu. Dan perantara itu dari mana? Bukan ditunjuk oleh orang. Bukan Pak Ben saya tunjuk, Bapak yang nyampein nggak bisa. Saya jadi imam. Iya, nggak bisa. Potong korban, bakar. Ya, imam dalam perjanjian lama ditunjuk oleh Tuhan. Iya. Dan keturunannya nggak boleh dari suku Yehuda, nggak boleh. Ada suku tertentu keturunan imam, betul ya? Yang dikhususkan. Betul. Itu adalah gambaran perjanjian lama supaya kita ngerti bahwa kalau kita bisa berdoa sekarang langsung, ingat ada perantara kita. Ya. Itu Yesus Kristus, itulah Parakletos. Ya, Parakletos itu adalah comforter, dia adalah seorang penghibur, tapi dia juga seorang yang mengantari kita dengan Tuhan. Pembela kita. Ya. Jadi artinya begini. Jadi saya ini orang Kristen. Alkitab katakan ketika saya percaya Tuhan Yesus, saya dibasuh di darah yang kudus, saya disucikan. Satu kali untuk selamanya. Tapi dalam hidup saya bisa jatuh dalam dosa. Maka itu orang Kristen harus disucikan tiap kali, tiap hari oleh firman dan Roh Kudus. Ya. Artinya apa? Artinya kata-kata saya juga dipengaruhi oleh dosa saya. Tapi kenapa orang Kristen doa didengar oleh Allah? Karena ada Kristus yang menyucikan kita. Ya. Nah, kita berkata Kristus mati di kayu salib memperdamaikan kita orang percaya dengan Allah Bapa. Dan ketika kita percaya Tuhan, Roh Kudus diberikan dalam hati kita. Nah, di sini kita ngerti esensi doa. Apa itu doa? Doa itu sebetulnya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Yaitu anak-anak Allah dengan Bapa di sorga. Itu doa. Itu yang diperjuangkan Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib supaya kita bisa bersekutu dengan Allah Bapa ini. Nah, disitulah kalau kita katakan doa, maka yang kita ingat siapa? Seringkali kalau kita ingat doa, yang kita ingat adalah urusan kita. Betul Pak Ben? Iya. Saya butuh kerja nih, saya doa. Betul kan? Tapi gini sekarang, kalau saya tanya Pak Ben ya, saya makan, konsentrasi saya apa? Saya makan, konsentrasi saya apa? Makanan kan? Makanan. Ya kan? Konsentrasi bukan diri saya kan?
Makannya enak apa enggak? Iya. Betul kan? Iya. Saya belajar, konsentrasi saya kepada siapa? Kepada materi pelajaran. Materi pelajaran. Betul ya? Saya minum, konsentrasi kepada siapa? Pada yang diminum. Airnya enak apa enggak? Iya. Betul kan? Kalau saya berdoa, konsentrasi sama siapa? Harusnya. Keperluan saya. Padahal doa itu adalah kepada Tuhan kita. Harusnya. Ya itu poinnya. Nah itulah maksud saya, kita di dalam ketika berbicara berdoa itu diaplikasikan berbeda dengan yang lain. Kalau saya minum, konsentrasi minumannya. Kalau saya makan, konsentrasi makanannya. Kalau saya belajar, konsentrasi pelajarannya. Tapi waktu berdoa, konsentrasi saya bukan pada Tuhannya. Konsentrasinya kepada pergumulan saya. Pengen ini, pengen itu. Iya. Susah ini. Sehingga yang terjadi adalah begini Pak Ben. Doa bisa dijadikan sarana psikologis. Doa pada umumnya. Ya. Jadi bukan Kristen doang. Saya sudah berdoa, tenang hati saya. Ya kan? Ya. Betul ya? Ya. Kenapa dia tenang? Karena konsentrasi diri dia. Jadi Tuhan, quote unquote, bantu saya. Bahasa jeleknya Tuhan pembantu saya. Pembantu saya lagi urusin. Iya. Nah kalau konsentrasi kita seperti ini Pak Ben, tidak heran orang percaya yang banyak berdoa, banyak kecewa. Itu salah satu kesalahan sikap ya. dalam berdoa. Kecewa banyak Pak. Kecewa Iya. banyak. Gitu kira-kira Pak Ben. Jadi doa itu secara esensi kalau kita kenal apa yang Kristus lakukan, itu adalah persekutuan kita dengan Bapa di surga. Artinya begini Pak Ben. Kalau kita berdoa, maka kita itu sebetulnya bukan merindukan yang lain-lain. Yang kita rindukan adalah Dia. Dia kepuasan saya. Iya. Maka kalau pemazmur berkata, siapakah yang sangat terpenting di dunia ini? Yaitu Tuhan. Di surga Tuhan. Paulus berkata, apa yang dia inginkan? Yang ku inginkan adalah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Jadi pemazmur berkata begini, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Itulah doa Pak. Apapun konteksnya ya, pada waktu itu mungkin pemazmur itu sedang di padang belantara, sedang bergumul jauh daripada bait suci atau kemah suci, bait suci ya pada waktu itu ya. Pak Ben lihat, konsentrasi dia bukan kepada diri dia, tapi konsentrasi dia kepada Tuhan yang indah itu. Ya. Iya. Nah disitulah kalau kita lihat Raja Daud ya dalam pergumulan dia mendapat kekuatan meskipun urusannya belum selesai. Diuber-uber. Nggak selesai. Sampai akhirnya Saul mati, Daud itu nangis. Inilah orang yang ngerti. Kepuasan dia bukan kepada kalau Saul baik sama dia, bukan. Kepuasan dia adalah Tuhan. Meskipun Tuhan tidak langsung ya melepaskan daripada Saul. Tetapi Daud tetap dekat sama Tuhan. Itu inti doa. Nah pertanyaannya kan begini. Jadi artinya saya nggak boleh minta apa-apa ya? Nggak begitu. Nah ada juga kadang-kadang ada pengkhotbah misalnya terlalu menekankan begini. Jangan minta-minta gitu kan ya. Ada kalanya ketika bicara doa ya. Jangan minta-minta, bersyukurlah kepada Tuhan, jangan minta-minta. Itu kalimatnya kan, jangan selalu minta mulu. Menurut saya, kita harus hati-hati dalam mengajar seperti ini. Yesus yang perintahkan kalau kita minta. Mintalah, ya. Jadi seorang pengkhotbah jangan melarang orang minta. Itu maksud saya. Ya. Kalau kita melarang orang minta, kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Ya anaknya sendiri, anak tunggalnya bilang minta, kita sebagai anak angkat bilang jangan minta-minta. Betul ya? Iya. Minta itu adalah sebetulnya gambaran daripada Bapa itu sumber hidup kita. Ya kata Bapa itu ya, Aba itu punya pengertian sumber hidup. Jadi minta itu adalah gambaran seorang anak yang depend on Bapa. Betul Pak Ben? Kalau Pak Ben, kita sebagai orang tua ya Pak Ben ya. Anak-anak kita besar lah ya. Waktu masih kecil, dia nggak pernah minta sama kita. Minta kepada tetangga kita. Kita tersinggung Pak. Iya. Iya kan?
saya bapak kamu. Minta sama saya, minta sama tetangga, ya kan? Emang gua nggak bisa ngasih gitu. Ya gitu kan, betul Pak? Iya. Betul kan ya? Iya. Meskipun misalnya saya mungkin sebagai ayah yang miskin ya, tapi tetap Pak, kalau anak tidak pernah minta sama saya, minta sama tetangga, saya merasa kok begitu gitu loh. Iya, iya. Jadi artinya, kalau saya minta kepada Bapak, itu adalah satu pengakuan saya, Tuhan, saya tidak bisa hidup tanpa Engkau. Gitu. Tapi satu hal yang penting bagi kita adalah kita percaya juga Bapa yang kita percaya di sorga itu Bapa yang baik. Iya. Betul kan? Bapa yang baik, dia tahu apa yang baik buat kita. Jadi kalau kita minta, ada kalanya Bapa di surga tidak kasih seperti yang kita minta. Betul gak? Betul. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau percaya kepada Bapa kita di surga? Seringkali Pak, kita minta dengan iman. Allah jawab, kita tidak pakai iman. Betul Pak? Lalu ada orang Kristen lain begini Pak. Saya sebagai pendeta misalnya. Bapak misalnya ada pergumulan apa? Doa Pak, doa. Lalu Tuhan tidak jawab seperti permintaan Bapak. Seringkali ada orang Kristen berkata ini, Bapak kurang beriman. Saya mau bertanya, di mana kurang beriman? Karena tidak dijawab. Saya mau tanya. Pak Ben ketika Tuhan jawab tidak sesuai jawaban Pak Ben tetap percaya Tuhan nggak? Percaya. Bapak beriman. Bapak beriman. Iya. Ya, jadi jangan begini loh. Kalau apa yang kita minta Bapak kasih, baru kata kita beriman. Tapi jangan lupa, kalau kita minta Bapak nggak kasih, saya tetap mengasihi Tuhan, saya ikuti kata Tuhan, kita beriman. Iya. Saya percaya yang Tuhan beri pasti lebih baik. Nah itu kadang-kadang orang Kristen ketika diajarkan doa itu kalau dijawab Allah, kita beriman, kau tidak beriman. Sehingga orang Kristen kadang kecewa Pak. Oh dia doa nggak didengar Tuhan, apakah saya kurang iman ya? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Nah itu paling penting sih. Masalahnya sudut pandang. Sudut pandang betul Pak. Sudut pandang kesannya sekarang kan nggak dijawab itu, jangan-jangan memang iman saya masih kurang kuat untuk bisa mendorong doa saya nyampe. Betul. Kesannya kayak gitu. Betul. Ya salah. Elia waktu lawan nabi-nabi Baal yang 400-an itu. Iya. Dia sekali berseru, api turun dari sorga. Betul ya Pak? Iya. Itu beriman ya? Iya. Beriman. Wah imannya luar biasa, betul ya? Benar. Tetapi Pak, tidak lama kemudian ketika mau curahkan hujan, Elia doa langsung dapat hujan? Enggak. Dia perlu berkali-kali minta. Jadi peristiwa itu nggak lama. Ya, jadi setelah bukan musuh-musuh Tuhan itu kalah, nabi-nabi palsu itu, Tuhan mau kasih hujan. Karena sudah 3 tahun lebih tidak hujan, kering. Lalu Tuhan perintahkan Elia minta kepada Tuhan hujan. Dia doa, nggak langsung dijawab. Dia perlu berkali-kali dia minta bujangnya lihat. Jadi saya mau tanya, yang mana lebih beriman? Waktu dia turunin api dari sorga atau turunin hujan? Yang mana? Yang turunin hujan Pak butuh waktu. Yang turunin api langsung datang. Mana lebih beriman? Kalau kesan saya gini, Pak Regi, kalau sekali turun, waduh, hebat imannya. Kuat tuh iman. Minta hujan sekali nggak turun, wah diuji nih, masih kuat apa enggak? Iya. 2 kali masih belum. Kalau nggak kuat, kecewa atau anggap udahlah Tuhan, kan gitu. Jadi begini Pak, jadi bukan tergantung instan tidak instannya. Tapi berapa endurance dia percaya kepada Tuhan. Itu menunjukkan dia beriman Pak tidak. Apakah dia konsisten. Di tengah kesulitan, penderitaan dia tetap percaya. Itu kualitas iman. Bukan berarti ketika dia minta dijawab Tuhan tidak beriman, tidak. Tapi seringkali kita pikir kalau orang langsung dijawab, imannya besar. Tapi kita salah. Orang yang tidak dijawab-jawab tapi dia konsisten berdoa. Minta sama Tuhan dengan menangis dan percaya. Itu imannya luar biasa, Pak. Kan banyak kita dengar kan, ibu-ibu yang punya anak, seorang ibu punya anak yang kacau balau, seorang ibu Kristen kan. Dia berdoa bertahun-tahun, Pak, supaya anaknya bertobat. Bayangin, sampai akhirnya anak bertobat. Itu iman ibu itu besar sekali. Artinya apa ya? Dia percaya sama Tuhan. Dia percaya.
Padahal selama itu, sebelum itu terjadi, pertobatan itu terjadi, dia penderitaan buat dia. Iya apa enggak? Kalau mulai goyah kan, ya apa enggak, ya apa enggak. Ya, betul. Terus kalau kayaknya enggak, udah berhenti deh, nggak usah minta lagi. Betul. Makanya saya katakan begini, Pak. Orang Kristen kalau berkata, saya beriman sama Tuhan. Tapi kalau dia tidak pernah atau jarang berdoa, menurut saya dia kurang beriman kepada Tuhan. Bagaimana mungkin engkau berharap kepada seseorang, tapi engkau tidak mau kontak orang itu? Jadi orang Kristen kadang-kadang gini, saya tetap beriman masih kurang doa. Ya kalau kurang doa, kurang beriman. Betul dong, Pak? Iya, itu sebetulnya salah satu tanda gejala lahiriah. Gejala bahwa kurang iman. Hmm. Jadi kita harus tahu juga bahwa kita baca Injil ya. Maka itu kita perlu baca Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab ya, kita tidak tahu gaya Tuhan, quote unquote ya. Kita tuh kenal orang lewat pergaulan, Pak. Saya kenal gaya Pak Ben karena udah banyak ngobrol Pak Ben. Nah, hari ini kita ngobrol secara khusus kan. Tapi saya kenal Pak Ben yang ngobrol sama saya kenal gayanya bagaimana saya udah tahu. Ya kan, jadi nggak perlu ketemu orang saya tahu Pak Ben gaya begini. Nah, Tuhan juga punya quote unquote ya. Saya nggak berani sebut Tuhan pakai gaya ya, teman mau nggak mau ngomong begitu ya. Tuhan itu punya cara. Punya cara. Nah, bagaimana kita tahu cara Tuhan kalau kita hanya lihat dengan mata kita? Karena Tuhan itu roh. Bagaimana kamu tahu? Kamu yang tebak-tebak kan? Tebak-tebak kan? Allah Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, dia pasti sembuhin saya. Mestinya bisa gini, bisa gitu. Begini, bisa gini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan sebagainya. It's okay. Ya, itu semua adalah hal-hal yang benar mengenai Allah. Tapi cara Allah kan, you nggak bisa tebak. Seperti cara saya, kalau Bapak nggak kenal saya, Bapak nggak bisa tebak saya mau ngomong apa. Jadi kalau kita baca Alkitab baik-baik, khusus baca Injil, ya, ternyata waktu Yesus datang ke dunia, Yesus tidak menyembuhkan semua orang. Itu harus baik-baik kita pahami. Tidak semua orang dia sembuhkan. Walaupun yang diceritakan, itu yang disembuhkan. Tapi nggak semua orang dia sembuhkan. Tapi di luar itu masih ada orang-orang sakit yang tidak bertemu dan tidak disembuhkan. Oh, itu. Banyak. Orang buta banyak dan sebagainya. Dan Yesus memang tidak cari-cari orang buta, cari orang kusta untuk disembuhkan. Ketemu di jalan. Kan? Ketemu di jalan, sama person dia panggil, dia sembuhkan. Dia panggil, ayo. Yesus menyembuhkan orang. Nah, pertanyaannya bagi kita, waktu kita baca Alkitab kisah itu, kenapa ya? Maka kalau kita baca baik-baik, semua itu dituliskan supaya kamu percaya Yesus adalah Mesias Anak Allah. Jadi bukan supaya kamu sembuh, bukan. Supaya kamu percaya siapa dia. Jadi supaya kita percaya sama Tuhan lewat peristiwa yang ditulis. Mungkin kamu tidak sembuh, tapi kamu baca Alkitab kan, Yesus itu siapa? Supaya kamu percaya. Mungkin kamu didoain, kamu akhirnya nggak sembuh. Tapi kamu baca Alkitab, siapa Yesus? Supaya kamu percaya. Supaya imanmu teguh, percaya. Jadi begini, bukan karena kamu sembuh kamu percaya. Tapi saya percaya lewat Alkitab, meskipun saya tidak sembuh. Karena Alkitab kasih tahu. Jadi artinya bahwa permintaan kita bisa tidak dijawab persis sama Tuhan. Ya. Tapi itu tidak berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Pak Ben. Ya kan? Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, ya. Tetapi supaya kamu percaya. Ada 2 poin pokok yang saya tangkap adalah di luar yang tadi ya sebetulnya ada tercakup di dalamnya adalah bahwa Tuhan tahu apa yang baik buat kita dan apa yang di depan akan terjadi, sehingga dia tentukan untuk apakah dia jawab doa kita atau tidak, karena dia tahu itu. Dan saya ingat satu kesimpulan dari seorang pembicara yang membahas tentang kalau orang mendapati seakan-akan Tuhan membisu. Orang itu bilang, ingat, kalau kita melihat seakan-akan Tuhan membisu, tidak berarti dia tidak hadir. Setuju. Dia tetap hadir.
setiap saat. Ya. Wah, itu saya kira itu sangat menguatkan. Betul. Jadi begini, iman Kristen Pak ya, kalau kita baca Alkitab baik-baik, maka kita mengambil satu kesimpulan yang sangat prinsipil. Bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang punya rencana. Ya. Rencana bagi kita dan bagi dunia. Kita itu orang percaya, umat Tuhan. Ya. Tapi rencana bagi dunia juga ada. Nah, kalau dia punya rencana atas hidup kita, apakah mungkin dia membisu? Tidak mengejar apa-apa. Kalau ada terjadi something wrong. Nggak mungkin, karena rancangannya adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kebaikan. Damai sejahtera. Jadi artinya begini, itu bukan rancangan kita, rancangan Tuhan. Dan Alkitab berkata, rancanganku, firmanku tidak pernah gagal. Betul ya? Dan kita semua orang percaya sedang ada dalam rancangan Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan dia bekerja dalam hidup kita untuk mencapai rancangannya. Wah, begitu banyak yang kita pelajarin. Begitu panjang lebar Pak Regi sudah beberkan. Iya. Sebelum kita tutup, Pak Regi bisa sampaikan poin-poin penutup atau pesan-pesan penutup. Iya, jadi kita ini menjadi anak Tuhan ya Pak. Ya, karena anugerah dan karena iman. Ya Pak ya. Iman itu jadi jembatan kita masuk ke dalam anugerah Tuhan itu. Dan dalam perjalanan hidup kita Pak, kita harus pakai iman kita. Jadi kalau saya mengutip perkataan Rasul Paulus, ini adalah hidup kita ini pertandingan iman. Perlombaan iman. Jangan lupa tuh, orang percaya itu beda sama orang yang belum percaya. Orang percaya itu hidup di dunia ini dengan segala pergumulannya adalah perlombaan iman. Jadi dalam setiap aspek hidup kita Pak, itu terkait langsung dengan iman kita. Maka itu Alkitab berkata gini, pakailah perisai iman, maka kamu akan memadamkan panah api si jahat. Ya. Nah, ketika orang Kristen tidak memakai perisai iman, perisai akal budi saja, perisai pengalaman saja, perisai perasaan saja, orang Kristen itu rentan, terbakar, khawatir, karena panah itu nyampe. Khawatir, takut, ragu sama Tuhan, karena api nyala tuh dalam hidup dia, gelisah, restless. Kenapa? Dia nggak pakai iman, Pak. Tapi ketika dia pakai iman, Pak, dia ada apa, Pak? Rest di dalam Kristus. Bersandar kepada Kristus. Apapun pergumulan apa, kalau Tuhan ada dalam kita dan dia bertahan dalam hidup kita, Pak. Yesus berkata, damaiku kuberikan kepadamu, yang tidak pernah dapat diberikan dunia bagimu. Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Yang melebihi semua akal. Melampaui segala akal. Melampaui doa kita. Nah, di situ kita mendapat kekuatan. Sebenarnya orang Kristen, Pak ya, dia mempunyai kekuatan yang unlimited. Unlimited, yaitu di dalam Tuhan. Unlimited. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Regi. Makasih sama-sama. Dengan semua pelajaran yang sudah diberikan, dan itu sangat berarti buat kami, buat kita, buat sama-sama. Saya yakin buat nanti orang yang melihat obrolan kita ini. Ya, makasih juga, Pak Ben. Ya, sahabat ngopi, sekian dulu obrolan kita kali ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar terus terupdate dengan konten-konten kita. Salam ngopi. Tuhan Yesus memberkati.